Mullfest, mullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Mullfest, mullfest hela dagen. Små på stort, det har vi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini menemani perjalanan saya pulang, kita akan learning by riding lagi. Tema yang akan saya ingin sampaikan adalah tentang stoikisme. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa stoikisme adalah satu filosofi Yunani kuno, di mana filosofinya sangat terkenal pada zamannya. Bagaimana kita menyikapi hidup dan bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia dalam menjalani hidup, dalam menghadapi permasalahan dalam hidup. Diajarkan dalam filosofi tersebut, orang-orang stoikisme yang biasa disebut stoa itu memiliki parameter-parameter di mana dia bisa menjadi manusia bahagia. Seperti yang sama-sama kita ketahui, hidup tidak selalu berjalan dengan baik kan. Ada aja masalah, permasalahan dalam keluarga, percintaan, pekerjaan. Bahkan orang-orang yang sekolah atau kuliah juga pasti mengalami hal tersebut. Dan banyak sekali solusi, tapi tidak semuanya memiliki atau cocok dengan pribadi kita gitu ya. Buat orang-orang yang bermental baja, mungkin setiap permasalahan ya sudah bisa ditanggulangi dengan diri mereka sendiri. Tapi dengan orang-orang yang tidak memiliki mental baja, yang lemah, mereka biasanya akan menyalahkan orang lain. Seperti itu. Baik, saya akan memberikan contoh yang pertama. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menjangkau apa yang bisa kita jangkau. Maksudnya apa? Biasanya kita menjadi orang-orang yang ambisius. Ketika kita kerja dan memiliki uang, kita ingin jabatan, kita ingin uang banyak. Sampai-sampai sebagian dari kita mencatat ingin kita apa, goals kita apa, berusaha semaksimal mungkin, sampai akhirnya menjadi beban untuk kita sendiri tentunya. Dan ketika menjalani hidup, akhirnya kita memaksakan diri. Karena saya sudah kerja dan kemudian memiliki cukup uang, saya ingin punya mobil agar bisa terpandang, agar bisa dilihat oleh orang-orang lain gitu ya. Dan kita memaksakan kehendak, akhirnya kita beli mobil dengan cara kredit. Itu tidak salah, tapi yang salah adalah memaksakan kehendak sampai akhirnya sebenarnya secara kemampuan kita ya tidak benar-benar punya, tidak benar-benar memiliki kemampuan itu, tapi karena memaksakan. Dan akhirnya membebani kita, kemudian hidup dalam satu fase di mana segala hal itu terasa rumit karena kita pikirkan. Nah, dalam hal ini stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa menjangkau apa yang dijangkau, kemudian memaksimalkan potensi dalam diri kita tanpa menyalahkan orang lain. Itu kan biasa. Kalau kita di kantor, kita mengerjakan satu pekerjaan, dikasih oleh atasan kita, oleh kita, kemudian bos kita marah karena pekerjaan kita tidak sesuai keinginan kita. Sebagian dari kita mungkin akan menyalahkan atasan kita, gimana sih bos, semua yang kita kerjain kok salah terus gitu di mata bos, di mata atasan. Padahal ya, kalau orang-orang stoa itu berpikir ya itu adalah pekerjaan yang sudah kita kerjakan dan bos tidak suka, berarti letak kesalahannya ada di diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus mempersiapkan segala pekerjaan itu dengan baik, mengintrospeksi diri. Oh, berarti saya salah. Saya ketika dikasih satu proyek dan harus mengerjakan secara benar sesuai dengan keinginan dari bos itu gitu ya, atasan kita itu. Atau ketika kita dalam berteman atau percintaan, itu biasa kan, kita menuntut satu hal, ingin dimengerti, ingin dipahami, ingin diutamakan, tapi kita sendiri bisa saja atau mungkin saja
kita mempusatkan pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pasangan kita? Kira-kira kalau kita memperlakukan satu hal, apakah berkenan atau tidak? Dan orang-orang stoikisme, orang-orang yang stoa tersebut tadi, itu mereka mengintrospeksi diri, sehingga segala hal yang rumit dibikin sederhana. Atau contoh-contoh yang mudah gitu ya. Ada satu kasus, kita sudah memiliki uang untuk membeli handphone karena handphone kita yang lama sudah tidak up to date. Dan kita berpikir ya, kalau memang uangnya cukup untuk beli handphone yang harga 5 juta, ya lebih baik beli saja handphone yang harga 5 juta. Tidak perlu memaksakan diri beli handphone yang harga belasan juta gitu. Padahal secara kemampuan finansial kita belum ada, daripada memaksakan diri. Dan kalau dirunut-runut lagi, orang-orang tua kan berpikir ya fungsionalnya seperti apa, kebutuhannya apa, itu yang dipilih. Kemudian orang-orang stoikisme, stoa tadi, itu tidak mempedulikan apa kata orang lain. Kita hidup bukan dari orang lain, sehingga apapun yang kita lakukan selagi itu baik, tidak melanggar dan bermanfaat, apalagi ya bermanfaat, ya sudah, kita tidak perlu lagi mendengarkan komentar orang lain. Banyak dari kita itu lebih fokus kepada komentar orang lain. Ingat bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi teman-teman semua nih, nggak mungkin lah ada satu tongkrongan, satu lingkungan itu bisa memuaskan semuanya gitu, nggak mungkin banget lah. Sehingga kalau menurut saya, yang kita lakukan adalah, kalau ada yang bicara buruk tentang kita, ambil yang bermanfaat. Kemudian kata-kata yang tidak baik ya sudah, tidak perlu dimasukkan ke hati. Kan siklus hidup kita tuh sederhana, dari kita bayi, kemudian balita, sampai anak-anak, remaja, dewasa, sampai akhirnya kita jadi orang tua, kemudian manula, lalu endingnya adalah menuju kematian. Sehingga ketika kita tahu bahwa siklus kita tuh itu aja sebenarnya, semua orang akan mengalami, maka kita fokus pada diri kita untuk menjalani hidup dengan baik. Saat ini yang sudah punya pekerjaan, ya nikmati pekerjaannya, tingkatkan kemampuan, berharap semoga saja apa yang dikerjakan dalam pekerjaan itu bisa meningkatkan karir, meningkatkan pendapatan, bukan malah mengeluh dan menyalahkan perusahaan atau atasan. Jangan-jangan kita belum naik jabatan atau belum meningkat pendapatannya, memang secara kemampuan kita dinilai belum pas untuk posisi tersebut. Dalam segala aspek apapun gitu ya, dengan pasangan kita harus memantaskan diri. Kemudian hidup dengan santai. Di Jakarta, di kota-kota besar, anak-anak mudanya itu senang nongkrong-nongkrong. Apakah itu salah? Tidak salah. Yang salah itu ketika nongkrongnya itu tidak melihat kemampuan. Nongkrong di kafe yang sekali nongkrong 200-300 ribu, bahkan sampai jutaan. Kalau misalnya kita mampu ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita tidak mampu, ya sudah, nongkrongnya di tempat biasa saja, kafe-kafe yang biasa. Yang terpenting ketika nongkrong kita menjalin relasi dengan orang lain. Ingat, kita itu sebenarnya ada fungsi personal branding yang tertanam dalam diri kita, itu orang akan ingat. Ketika kita baik dengan orang, ketika kita bermanfaat buat orang, kita itu akan dikenang. Artinya bisa jadi di kemudian hari orang itu akan membantu kita karena kita juga pernah berbuat baik atau membantu mereka. Kemudian bisa menghasilkan satu hal yang akhirnya dikenang. Kan kita nggak mau dikenang sebagai orang yang tidak baik. Dan kalau kita dikenang sebagai orang yang tidak baik, coba kalian bayangkan, kita tidak akan mendapatkan relasi dan kesempatan bagi orang-orang yang berbisnis, yang ingin membuka usaha, yang kesempatan untuk membuka peluang bisnis juga akan terhambat. Seperti itu. Saya ingat karena saya dulu bekerja sambil kuliah, dari jadi waiter, kemudian sebagai staff crew, kemudian sebagai sales gitu ya, bahkan pernah jadi call center. Yang saya pupuk adalah saya harus berbuat baik terhadap orang lain karena saya ingin diperlakukan dengan baik, diperluas relasi saya agar saya punya banyak teman, seperti itu. Dan kalau kamu menjadi seorang stoikisme ya, orang-orang stoa tadi, kalian pasti akan percaya dengan hukum alam, hukum Tuhan.
Karena hal-hal yang kita tanam sebenarnya itulah yang akan kita tuai. Yang kita tanam kebaikan itu akan kita tuai kebaikan juga. Stoikisme juga mengajarkan kita selaras dengan alam. Artinya kita itu harus bisa menjaga konektivitas kita dengan alam. Tadi yang saya bilang salah satu kebaikan ya dengan tidak merusak alam, itu juga suatu kebaikan. Kemudian dengan kita bersinergi dengan orang lain ya, atau dengan alam juga, itu juga akan membuat kita menjadi manusia yang bahagia. Jadi hidup itu gak usah dibikin ribet, dibikin simpel saja. Setiap orang itu punya masalah. Ketika kita tidak punya masalah, berarti hidup kita sudah selesai. Seperti itu. Contoh buat orang yang kuliah, permasalahannya adalah gimana caranya lulus kuliah. Di sana dia harus melewati skripsi, harus melewati ujian-ujian, dan itu ya biasa saja karena memang hidup ya seperti itu kan. Tidak mungkin hidup tidak seperti itu, hidup ya seperti itu. Namanya orang kuliah pasti ada ujiannya. Ya dijalani dengan belajar. Dan kalian tahu kalau bicara tentang belajar, tingkat literasi kita tuh termasuk yang rendah di dunia. Dalam hal ini kita bisa disimpulkan bahwa orang-orang Indonesia itu malas belajar, malas berpengetahuan. Seolah-olah belajar itu selesai sampai dengan bangku kuliah, setelah itu tidak. Padahal dengan kita membaca itu bisa membuka wawasan kita. Dan buat teman-teman yang mencari pekerjaan itu juga akan memudahkan kita tahu terupdate tentang pengetahuan tentang apapun yang ada dalam kehidupan kita, tidak menjadi orang yang terkungkung ya dalam satu kawasan tertentu, tapi kita jadi orang-orang yang intelektual, yang tahu banyak hal. Dan kemudian yang saya sampaikan tadi perihal bersyukur, orang-orang stoikisme mereka tahu mana yang bisa mereka jangkau, mana yang tidak bisa mereka jangkau. Jadi buat apa memaksakan diri untuk menjangkau satu hal yang sulit untuk dijangkau. Nikmati hari per hari dengan planning yang jelas, satu hal yang jelas. Patah hati itu biasa, jadi jangan dianggap terlalu serius. Buat kalian yang memiliki kekasih patah hati ditinggalkan karena pasangan selingkuh, nikmati penderitaan kalian. Tapi setelah itu kalian harus bangkit, karena obat dari patah hati adalah cinta yang baru. Membuka diri, mengupdate segala hal, kemudian meningkatkan kualitas diri dengan harapan kita mendapatkan pasangan yang lebih baik. Dan yang saya suka dari stoikisme itu adalah satu hal yang terjadi dalam dunia ini sudah diantisipasi dengan segala kemungkinannya. Kita suatu saat akan meninggal, rekan-rekan kita, teman, keluarga, dan lain-lain. Dan itu pasti akan terjadi. Dan di situ diajarkan bagaimana cara mengantisipasinya untuk tidak bersedih. So pada prinsipnya yang hidup akan mati. Dan saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang baik dengan menerapkan pribadi yang baik. Jadi negara kita bisa menjadi negara yang kuat, baik fisik maupun orang-orangnya. Kenapa? Karena perubahan itu dimulai dari titik terbawah, dari orang-orang yang ada di bawah, dan kemudian menjadi besar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang stoikisme. Saya berharap semoga bermanfaat buat kita semua sebagai pengingat juga. Ingat, ketika kita bisa menanggulangi masalah kita dengan hal-hal yang sederhana dan bisa mengupdate kemampuan diri kita, harapannya bangsa ini bisa maju secara fisik, secara pribadi, ataupun orang-orangnya. Jaya terus Indonesia. Terima kasih telah menemani saya. Ini di daerah Ciputat, masih macet, masih jauh juga dari rumah saya. Semoga kita menjadi bangsa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alla Bullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Bullfest hela